Pemirsa Prioritas Indonesia, kami lanjutkan dengan informasi pemerintah Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas serangan militer Amerika Serikat di Venezuela. Ia mengingatkan komunitas internasional agar tetap menghormati hak dan kedaulatan rakyat Venezuela. Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI yang disampaikan melalui media sosial Instagram, Indonesia menegaskan terus mencermati secara seksama perkembangan situasi di Venezuela, terutama terkait penggunaan dan ancaman kekuatan militer. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menilai tindakan tersebut beresiko mengganggu stabilitas dan perdamaian kawasan, serta dapat melemahkan prinsip kedaulatan negara dan upaya diplomasi internasional yang menjadi landasan hubungan antar negara. Indonesia menegaskan komunitas internasional harus menghormati hak dan kehendak rakyat Venezuela dalam menjalankan kedaulatan dan menentukan masa depan bangsa tanpa intervensi pihak luar. Indonesia juga tetap menyerukan kepada semua pihak untuk tetap mengedepankan dialog serta mematuhi piagam PBB dan hukum kemanusiaan internasional, dengan tetap mengutamakan perlindungan warga sipil di tengah meningkatnya eskalasi di Venezuela. Lalu pemirsa, di awal tahun ini apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Venezuela membuat dunia tersentak. Apakah ini menunjukkan pola imperialisme global? Kita akan berbincang dengan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono untuk membahasnya. Bang Dev, selamat siang. Selamat siang, Mas. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Kabar baik Bang Dev, terima kasih telah bergabung bersama kami. Bang Dev, peristiwa USA Venezuela ini bisa menjadi presiden mengkhawatirkan perihal asas extraterritorial jurisdiction. Bagaimana Indonesia sepatutnya bersikap dan mengantisipasi? Ya, pertama saya sampaikan salam dulu kepada seluruh pemirsa. Saya sekarang sedang di Padang Pariaman beserta Pak Bupati. Kita sedang membawa bantuan kepada masyarakat yang terkena tsunami. Nah, terjadi dan berkembang terus di Venezuela ini menjadi perhatian kita dan bahkan menjadi kekhawatiran kita. Kenapa? Karena Amerika Serikat melakukan serangan ofensif dan bahkan menciduk kepala negara asing. Jadi muncul banyak pertanyaan tentang otoritasnya sejauh mana yang Amerika miliki untuk melaksanakan hal tersebut. Nah, kan tetapi bila kita lihat ke belakang, ke sejarah histori, hal ini bukan pertama kali Amerika melakukan hal seperti ini. Hal yang serupa pernah terjadi ketika Amerika berhasil membawa Manuel Noriega yang pada saat itu adalah presiden dari Panama. Tuduhannya pun juga hampir serupa karena Noriega pada saat itu dituduh masuk narkoba dalam jumlah besar setiap harinya ke Amerika Serikat. Nah, kan tapi situasinya di sini tentu situasi politik global telah berubah ya. Nah, tapi tindakan Amerika tentunya ini bukan hari. Ini sudah bertumpuk, sudah menahun. Ini telah berjalan ketegangan antara Presiden Maduro dengan pemerintah Amerika Serikat. Nah, tentu ini yang harus kita lihat bagaimana sikap secara global, secara dunia untuk menyikapi dan menyuarakan hal ini. Kita terus memantau, akan tapi yang paling utama yang perlu kita lakukan adalah memastikan WNI kita sampai dengan tepat dan kepada WNI kita untuk terus berkomunikasi dengan kantor perwakilan kita di sana di Caracas agar bila mana situasi memanas dan dibutuhkan untuk dievakuasi dapat dengan WNI kita dipulangkan dari Caracas atau paling tidak dikeluarkan dari Venezuela. Ya, Bang Dev, sebelum kita nanti berbicara soal WNI kita yang berada di sana, kita ingin membahas mengenai stabilitas politik kawasan Global South begitu ya. Bagaimana di Indonesia juga berada di dalam sananya bersama dengan Asia Tenggara. Apakah berpotensi terancam dan bagaimana Indonesia mengantisipasi yang kita khawatirkan ini adalah potensi dampak konflik horizontal mungkin berujung kepada angkatan bersenjata, Bang Dev? Ya, tentu hal itu sangat mungkin terjadi karena Maduro adalah pemimpin tertinggi, panglima tertinggi dari militer Venezuela, dan ini bukan hanya dilecehkan, ini telah diciduk dan dipaksa diambil dari kediamannya. Nah, tapi yang bisa jadi
pertanyaan ini, mengapa ini bisa terjadi? Bukan hanya kemampuan Amerika itu untuk mengambil Maduro, akan tapi kok bisa sampai kebobolan? Amerika kan sudah melakukan blokade militer sudah cukup lama, mengerahkan militer cukup banyak. Nah, akan tapi kenapa baru sekarang kenapa tidak ada tangkap proses-proses untuk melakukan perlindungan diri? Nah, itulah yang jadi pertanyaan juga kita. Ya, Bang Dev, lalu juga berkaitan dengan potensi dampak ekonomi terutama rantai pasok global sektor energi. Apakah kita juga mengkhawatirkan hal tersebut dan bagaimana Indonesia bisa mengantisipasinya terutama bersama para mitra strategis kita? Tentu itu masih butuh pengamatan lagi ya. Kita lihatlah seberapa jauh hal ini berdampak kepada produksi minyaknya. Tapi kan Presiden Trump telah menyampaikan bahwa beliau akan mendorong perusahaan Amerika Serikat untuk melakukan investasi dengan jumlah yang besar agar mendongkrak produktivitas industri minyak Venezuela sehingga dapat memastikan baik supply chain secara global ataupun juga kesejahteraan masyarakat Venezuela untuk kembali terpenuhi. Oke, Bang Dev, terakhir sebagai penutup, apa yang menjadi himbauan daripada Komisi 1 kepada mitranya itu Kementerian Luar Negeri, terutama berkaitan dengan sikap antisipasi eskalasi konflik hingga WNI kita yang ada di Caracas? Ya, tentu kita harus terus memantau dan juga menjalin komunikasi baik dengan Kemlu setempat, negara-negara di regional, agar kita mengetahui persis langkah-langkah mereka itu seperti apa, dan juga kita bisa melakukan antisipasi bila mana eskalasi ini terus meningkat, apa yang mesti kita lakukan, baik di forum regional ataupun forum global multilateral lainnya. Baik, tentu kita juga mengantisipasi hal yang sama dieksekusi oleh Kementerian Luar Negeri. Terima kasih Wakil Ketua Komisi 1, Bang Dev Laksono telah bergabung bersama kami. Selamat kembali beraktivitas di Aceh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.